Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli alaih. Allahumma salli alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para ulama dan jajaran pengasuh yang kami hormati, para hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Syekh Ja'far Al-Barzanji dalam kitab Al-Barzanji li Maulidin Nabi mengatakan, Muhammad adalah manusia tapi lain dari manusia. Beliau laksana batu intan permata, sedangkan kita ibarat batu biasa. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Majlis Su'ud menuturkan, Nur Muhammad di langit dimuliakan, sedangkan di bumi menjadi panutan. Ungkapan tersebut menggambarkan kepada kita bahwa tidak ada satupun figur yang luhur. Manusia tidak hanya disegani, tetapi wajib diteladani, khususnya bagi para pemimpin. Namun sayang seribu sayang hadirin, keadilan, penganiayaan dan kekecewaan kini menyelimuti bangsa kita. Dapat kita lihat hadirin, realita saat ini terjadi di negara kita. Buruknya tingkat keadilan yang berdampak pada tindak pidana seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini tidak lepas dari kebahagiaan peranan pemimpin kita sendiri. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan memberikan solusi jitu melalui sebuah sarahan yang berjudul Pemimpin sebagai Panutan melalui konsep Al-Quran. Sebagai rujukan firman Allah dalam Al-Quran, Surah Al-Ahzab ayat 21 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi hamba yang merahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang selalu mengingat Allah. Hadirin rahimakumullah, ayat tadi dalam ilmu balaghah merupakan informasi sekaligus menegaskan kepada kita, sungguh-sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah kepada kita. Imam Ali Al-Santuni dalam Sofatun Tafasir menjelaskan, Rasulullah merupakan figur yang luhur, contoh yang tinggi yang harus diikuti dalam segenap perkataan dan perbuatannya. Sedangkan Imam Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi juga menjelaskan,
makna uswatun hasanah adalah Rasulullah merupakan contoh terbaik dalam segenap perkataan, perbuatan dan seluruh aspek kehidupan. Sejalan dengan kandungan ayat tadi, Sayyidah Aisyah juga berkata, Kana khuluqul Quran. Akhlak Rasul adalah Al-Quran yang berjalan. maksudnya akhlak Rasul adalah pengejawentahan dari seluruh ajaran yang terdapat pada Al-Quran. Kemudian timbullah pertanyaan, bagaimanakah pemimpin kita saat ini? Menurut Twi Jawianto pada tahun 1998 dalam bukunya Indonesia 2020, pemimpin harus bisa mengatasi paradoks yang saat ini menjadi momok kepimpinan di Indonesia. Sosok pemimpin yang amanah, bertanggung jawab, memiliki rasa nasionalisme yang tinggi dan cinta pada rakyat Indonesia. Namun sayangnya hadirin, ranting demokrasi di negara kita ini masih belum bisa melahirkan sosok Indonesia yang seperti itu. Yang terjadi adalah sebaliknya, banyak pemimpin yang dipilih secara demokratis namun akhirnya menjadi tragis. Terbukti persada kita saat ini telah dipertontonkan oleh ulas sebagian pemimpin kita yang katanya berjuang untuk rakyat akan tetapi berorientasi rakyat. Di depan melantunkan syair-syair perlindungan, akan tetapi kenyataannya semakin membuat rakyat kebingungan. Gayanya bak orator, padahal diamnya koruptor. Gayanya bak proklamator, padahal diamnya provokator. Dapat kita lihat hadirin, Jerman hancur karena kekejaman agrohiper, Rumania jatuh binasa karena ketamatan isolasi UNESCO, dan Indonesia saat ini sedang bersedih, menangis, menjerit, merintih karena pemimpinnya yang berbengis, sengit dan licik. Na'udzubillahi min dalik. Lantas, pemimpin yang bagaimana diharapkan umat? Apakah yang kerjanya hanya tidur? Tidak. Yang menghabiskan uang rakyat? Tentu tidak. Yang menindas hak rakyat? Apalagi Menghancurkan masa depan rakyat? pastinya tidak. Pemimpin yang bisa menjadi ingat sesungguhnya imat yo mangun kasro tuturi handayani. Di depan memberi tauladan, Di tengah membangun kebersamaan. Di belakang memberi dorongan. Sekarang pertanyaannya, seperti apa pemimpin yang sesuai dengan Al-Quran? Menurut Dr. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab, ada dua yang harus difahami dalam kepemimpinannya. yang pertama, Kepemimpinan dalam Al-Quran bukan kontrak sosial pemimpin dan rakyatnya, akan tetapi merupakan ikatan perjanjian antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. yang kedua, Amanah yaitu titipan dari Allah, bukan sesuatu yang diminta atau direbutkan. Senadah dengan syair, Tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya alatmu. tidak terbalas segala jasamu, sesungguhnya engkau Rasul mulia. tabakan hatimu menempuh dugaan, mengejar arti kesabaran, menjulang panji kemenangan, terukir namamu di dalam Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, apakah yang dijanjikan Allah kepada kita menjadi pemimpin yang amanah dan bertanggung jawab? Jawabannya adalah sebagaimana Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107 sebagai berikut. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Dan kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pada tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2010 jilid 6 halaman 386 menjelaskan tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad membawa agamanya tidak lain untuk memberi petunjuk agar hidup bahagia dunia dan akhirat. Imam Ibnu Katsir
dalam tafsir Ibnu Katsir juz 5 halaman 385, barang siapa yang menerima dan mensyukuri nikmat ini, niscaya dia akan hidup bahagia dunia dan akhirat. Devi Faraina menuliskan, Bungkam itu bukan solusi yang tepat. Ketika negerimu gaduh oleh suara politik penjahat, bersuara atau negerimu akan jatuh pada para pendebat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Akhirnya, hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada tutur yang kurang teratur dan etika yang kurang tertata, Rintik hujan penyedap tanah yang basah, gemerlapnya bintang di bulan purnama, marilah menjadi pemimpin yang amanah demi terciptanya Indonesia yang adil, makmur dan sentosa. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.